kami dari kelompok Exhibit akan mempresentasikan produk kami. Di sini, kami memilih virtual tour. Mengapa harus bisnis virtual tour? Apa itu virtual tour? Jadi, virtual tour adalah simulasi lokasi yang ada. Biasanya terdiri dari rangkaian video atau gambar diam. Ini juga dapat menggunakan elemen multimedia lain seperti efek suara, musik, narasi, dan teks. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa harus virtual tour? Mengapa kelompok kami memilih virtual tour? Berikut akan saya jelaskan alasan-alasan perusahaan besar di seluruh dunia memilih solusi virtual tour daripada acara tatap muka yang mahal dan seri webinar yang tidak menarik. Yang pertama yaitu ada undang orang dari seluruh dunia. Iya, kita bisa mengajak peserta pameran, dan sponsor dimanapun mereka berada, serta dapat menyimpan biaya perjalanan, dokumen, dan tenaga. Yang kedua, ada mengatur acara tanpa kerumitan. Yang ketiga, mengukur nilai yang ingin Anda berikan. Dapat melacak semuanya mulai dari login, unduhan, penayangan video, obrolan, kehadiran webinar, dan lainnya untuk benar-benar memahami dampak Anda. Yang keempat, beroperasi tanpa batasan, menyelenggarakan acara langsung selama beberapa hari, menjaga agar acara tetap tersedia dan sesuai permintaan selama berbulan-bulan sesudahnya, menerima sebanyak mungkin tamu yang Anda butuhkan. Yang kelima, ada menyimpan jaringan, yaitu masuk dengan aman dengan enkripsi dan autentikasi 2 faktor, tetap patuh pada GDPR atau General Data Protection Regulation, dan juga jaminan jarak sosial 100%. Yang terakhir, ada selamatkan lingkungan, kurangi jejak karbon yang terkait dengan pencetakan jaminan dan perjalanan, menjaga tamu Anda dan planet ini. Tak hanya demikian, virtual tour juga dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan, visualisasi properti, meningkatkan kehadiran media sosial, dan pembuatan prototipe, dan juga untuk membuat event secara virtual. Problem yang pertama yaitu pandemi. Pandemik COVID-19 mencegah orang untuk keluar rumah dan atau mendatangi sebuah event pameran. Lalu yang kedua yaitu biaya atau pengeluaran yang tinggi tidak sebanding dengan pemasukan atau profit, apalagi dikarenakan masa pandemik ini. Lalu yang ketiga yaitu resiko. Terdapat resiko yang tinggi bagi keamanan properti atau karya seni pameran. Solusinya yaitu virtual reality exhibition, di mana penyewa bisa mengadakan pameran online dengan benefit seperti mencegah pandemik ini semakin menyebar dan mempermudah masyarakat untuk melihat pameran. Lalu yang kedua yaitu memotong biaya pengeluaran. Tidak perlunya biaya untuk sewa gedung, panitia, konsumsi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu resiko kerusakan properti pameran seni mendekati 0%. Di sini, kami memiliki misi. Misi kami adalah menciptakan pengalaman yang lebih baik melalui interaksi yang bermakna. Dan juga, sebagai penyedia acara, kami juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan acara ramah lingkungan yang meminimalkan polusi dan limbah. Kami juga berdedikasi untuk menghadirkan teknologi terbaik dan menciptakan pengalaman imersif bagi semua orang atau peserta. Dan terakhir, kami selalu mencari individu yang bersemangat dan termotivasi secara intrinsik untuk bergabung dengan tim kami yang berkembang. Market strategi untuk memasarkan bisnis kami dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, market research, melakukan riset pasar dahulu dan mencari kelompok calon customer yang bergerak di bidang seni atau pameran. Yang kedua, website, memiliki website menarik yang berisikan galeri VR yang pernah dibuat serta memberikan penjelasan yang informatif dan jelas. Lalu yang ketiga, sosial media, membuat akun Instagram atau TikTok dengan berisikan konten yang edukatif dan informatif untuk calon customer agar menambah awareness mengenai VR. Lalu yang keempat,
door-to-door marketing, menawarkan jasa dengan menghubungi langsung kepada museum, galeri seni, taman, perpustakaan, I.O. pameran, event perusahaan atau kampus, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu paid ad, menggunakan layanan iklan berbayar media sosial untuk memperluas kelompok calon customer baru. Virtual tour memiliki competitive advantages, di mana virtual tour satu itu dapat menghemat waktu dikarenakan pelaksanaannya itu lebih efisien dibandingkan mode pelaksana pameran lainnya. Kemudian juga save cost dikarenakan virtual tour itu berbasis online, sehingga segala hal yang bersifat teknikal pada pameran yang berlangsung pada suatu tempat itu kita potong. Kemudian juga ease of use, jadi end usernya, yaitu pengunjungnya itu dapat dengan mudah menggapai dari virtual tournya dengan selama menggunakan akses internet, seperti itu. Market size, menurut laporan yang dirilis pada bulan September oleh perusahaan riset teknologi Technavio, pasar AR dan VR global akan tumbuh lebih dari 125 miliar dolar selama periode 2020 sampai 2024. Pesatnya perkembangan AR di Indonesia harus ditempatkan dalam konteks ekonomi digital yang sedang berkembang. Negara ini adalah rumah bagi jumlah tertinggi yang disebut unicorn startup senilai lebih dari 1 miliar dolar di antara semua 10 anggota ASEAN. Laporan tahun 2019 oleh Google, Temasek, dan Bain memproyeksikan bahwa ekonomi digital Indonesia yang pada saat itu telah menjadi yang terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan ini akan meningkat dari nilai 40 miliar dolar pada tahun 2019 menjadi 130 miliar dolar pada tahun 2025. Bisnis model yang kami ajukan yaitu seperti pada grafik di sini, ada test for a need, test a concept, test in the market, test for scale, and commercialize. Pada test for a need and concept, kami melakukan research dan di sini kami akan menemui banyak risk. Namun disinilah kami memberikan solusi dari keinginan klien. Kami juga akan memfollow up konsep hingga konsep ini matang dan klien kami setuju dan puas. Kemudian akan kami luncurkan di pasar. Dengan peluncuran pasar ini, kami dapat menyekala dan mengetahui bagian-bagian yang dapat kami upgrade hingga peluncuran akhir. Tahap terakhir yakni commercialize, di mana kami akan mengkomersilkan jasa kami dengan memberikan customer satisfaction untuk menarik klien baru. Kami juga akan mengambil 10% komisi dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam bisnis kami memerlukan pendanaan sekitar 850 juta rupiah untuk menyelesaikan pengembangan produk, biaya pemasaran, perekrutan staf ahli, dan biaya operasional. Seperti yang telah disebutkan, bisnis kami memerlukan 850 juta rupiah yang jika dijabarkan berupa 30% biaya operasional yaitu 255 juta berupa biaya alat dan biaya jasa IT bulanan, 20% biaya pengembangan produk yaitu 170 juta berupa inovasi baru, pengetesan konsep, analisis bisnis, dan review serta penentuan harga. 40% biaya pekerja yaitu 340 juta rupiah berupa perekrutan staf ahli di bidang IT, marketing, dan desain. Serta 10% biaya pemasaran yaitu 85 juta rupiah berupa website, iklan berbayar, dan partnership. Kemudian kita berbicara mengenai produk kami. Di sini kita akan mendesainkan sebuah landing pages yang berisi virtual tour dan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di sini kami akan mendesainkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari event tersebut, dan juga kami akan desain dengan baik sehingga konsumen dapat memiliki alasan untuk mendaftarkan dirinya serta menghadiri virtual tour dari sebuah event tersebut. Kemudian jika kita berbicara mengenai harga, kami memiliki 3 paket. Paket pertama adalah paket basic
ini untuk small space di mana terdapat 10 artwork spots, dan kami mulai harga dasarnya di 3 juta rupiah. Kemudian ada paket standar, yaitu untuk medium space dengan 15 hingga 20 artwork spots, dan harganya dimulai dari 6 juta. Kemudian yang terakhir adalah premium, di mana ini untuk point space dengan 20 hingga 30 artwork spots, dan harga dasarnya dimulai dari 8 juta rupiah. Kemudian jika konsumen ingin menambahkan titik render atau titik yang dapat dikunjungi dari pengunjung, itu dapat kita kerjakan dengan additional service, yaitu untuk rendering spots kita kenakan 200.000 per spots, dan kemudian jika ada customisasi lebih lanjut, itu kami kenakan biaya 50.000 hingga 200.000 per karya atau customisasi yang diajukan oleh konsumen. Berikut adalah tim kami dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.